Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Perkenalkan saya Caroline Honis, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Kepala SMP Negeri 1 Tahuna, calon pengawas sekolah tahun 2021. Hakikat dan urgensi kepengawasan adalah penjaminan mutu. Sebagai penjamin mutu internal di satuan pendidikan, pengawas sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dan signifikan dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Karena itu, pengawas sekolah harus memiliki dimensi kompetensi yang mumpuni dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Untuk mewujudkan hal itu, salah satu adalah penyiapan calon pengawas sekolah melalui kegiatan rencana tindak lanjut program pengawasan yang merupakan rangkaian kegiatan membekali calon pengawas sekolah untuk mendapatkan pengalaman nyata dalam pelaksanaan tugas-tugas kepengawasan melalui praktek di sekolah sendiri dan di sekolah magang. Tujuan pembelajaran, proses, dan penilaian itu dia harus sinkron. Bagaimana rencana tindak lanjut program pengawasan dilaksanakan? Pertama, agar kegiatan rencana tindak lanjut program pengawasan diketahui dan mendapat dukungan dari sekolah, maka diawali dengan kegiatan sosialisasi untuk warga sekolah. Di kegiatan ini, saya sampaikan identifikasi masalah utama pembelajaran di sekolah melalui analisis hasil pengawasan tahun sebelumnya, juga menilik hasil supervisi akademik, serta memantau program pengembangan 8 standar nasional pendidikan melalui rapor mutu. Dan sebagai solusi akan ditindaklanjuti dalam bentuk program kegiatan rencana tindak lanjut program pengawasan. Selesai sosialisasi, dilanjutkan dengan rapat koordinasi untuk persiapan pelaksanaannya. Salah satu hasil identifikasi masalah utama pembelajaran yang kami temukan adalah kurangnya kemampuan guru dalam menyusun alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan hasil belajar peserta didik, sehingga peserta didik kurang berminat dalam pembelajaran. Maka sebagai solusi saya menawarkan kegiatan in-house training untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan hasil belajar peserta didik adalah yang sesuai dengan panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan sekolah menengah pertama yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMP tahun 2017. Karena itu, dalam in-house training ini, saya memberikan bimbingan kepada guru, bagaimana guru bisa menyusun alat evaluasi yang sesuai dengan panduan tersebut. Yang sangat penting dalam kegiatan ini, guru harus tahu dan bisa menentukan tujuan pembelajaran dan kemudian menentukan penilaian dalam pembelajaran. Itu artinya antara tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, serta penilaian haruslah sejalan dan sinkron. Tindak lanjut dari kegiatan in-house training, guru-guru sudah menyusun alat evaluasi namun belum sempurna. Maka diadakan kegiatan bimbingan kelompok dengan tujuan mereview alat evaluasi yang disusun dan menyempurnakannya sehingga menjadi alat ukur yang baru sesuai dengan panduan. Kemudian diterapkan dalam pembelajaran. Untuk tindak lanjut yang kedua adalah supervisi klinis dengan melakukan observasi kelas untuk 2 orang guru yang bersedia disupervisi
untuk mengimplementasikan ke dalam pembelajaran di kelas. Pada supervisi pertama ditemukan beberapa kekurangan dan ditindaklanjuti dengan supervisi kedua sebagai bentuk penyempurnaan dari proses pembelajaran. Kegiatan lain adalah melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah di sekolah magang. Dalam hal ini, saya melakukan penilaian kinerja kepala sekolah di Sekolah Lentera Harapan. Kegiatan lain adalah melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Untuk kegiatan ini, saya melaksanakannya di sekolah magang, yaitu SMP Lentera Harapan Sangihe. Sedangkan untuk penilaian kinerja guru, saya menganalisis penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kegiatan lain yang juga harus kami lakukan adalah membuat proposal penelitian tindakan sekolah berdasarkan identifikasi masalah utama pembelajaran di sekolah. Kegiatan ini memberi ruang bagi calon pengawas untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya, sehingga kelak di kemudian hari menjadi pembimbing yang handal bagi guru untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Kegiatan terakhir, berdasarkan hasil AKPK, ada beberapa kompetensi yang masih lemah, maka saya harus menimba ilmu di SMP Lentera Harapan Sangihe dan juga harus belajar dari pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Muara akhir dari semua kegiatan adalah student well-being, di mana peserta didik merasa nyaman, bersemangat, dan senang dalam belajar. Untuk itu, siswa diberi angket untuk mengetahui seberapa besar ketercapaian student well-being sebagai muara akhir pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawasan. Dengan mengikuti pembimbingan dari Ibu Karolin Honis, saya mendapat pengetahuan baru membuat proses pembelajaran yang lebih terarah, menarik, dan menyenangkan. Ilmu yang saya dapatkan dari Ibu Karolin Honis membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dan tentunya lebih nyaman. Saya lebih semangat belajar karena mudah memahami pelajaran. Belajar saya lebih terarah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Hartanto, pengawas SMP Kota Semarang. Berbahagia sekali saya berkesempatan menjadi mentor dari Ibu Karolin Honis, SPD MPD, peserta diklat calon pengawas sekolah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, tahun 2021. Selama saya melakukan pendampingan pada kegiatan OJT 1 dan OJT 2, beliau sangat rajin mengikuti serangkaian kegiatan diklat. Semua tugas telah dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Beliau saya kenal sebagai sosok yang berdisiplin dan senantiasa menjaga komitmen. Beliau selalu hadir tepat waktu dalam mengikuti pendampingan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Semoga ke depan Ibu Karolin Honis ini bisa menjadi pengawas sekolah yang profesional dan berkompetensi tinggi. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk Ibu Karolin Honis, SPD MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan rencana tindak lanjut program pengawasan, sederhana namun bermakna. Semoga bermanfaat. Terima kasih.